Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang RIS dan Retun. Nama anggota kelompok yang pertama, Anissa Fatia Setiawan, NIM 6304020003. Yang kedua, Zahid Sahel Qiyamulail, NIM 6304020007. Yang ketiga, Erlina Tatiana, NIM 6304020008. Yang keempat, Risma Vinda Anifa Nutki, NIM 6304020009. Yang kelima, Fatma Kholifatun Nafiah, NIM 6304020023. Pengertian resiko atau risik. Yang pertama, resiko finansial. Artinya, resiko ini berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua, resiko manajerial. Risiko ini berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Jenis-jenis resiko. Yang pertama, resiko individual. Resiko ini berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, resiko perusahaan. Resiko ini dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, resiko pasar. Resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Pengertian Retun. Yang pertama, Return on Equity atau bisa disebut imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, Return of Capital atau biasa disebut imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Yang ketiga, Return on Investment atau biasa disebut imbal hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Dan yang keempat, Return on Invest Capital atau biasa disebut imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalitas perusahaan. Selanjutnya, 5. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. 6. Return on net worth atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. 7. Return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Yang ke-8, return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 9. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. 10. Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. 11. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Hubungan antara resiko dengan tingkat pengembalian adalah yang pertama bersifat linear atau searah,
Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sumber-sumber risiko. Yang pertama, risiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun, jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Yang kedua, risiko pasar. Kondisi risiko pasar dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Yang ketiga, risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat turun, sedangkan saat normal, daya beli masyarakat naik. Yang keempat, risiko bisnis. Selanjutnya, untuk sumber resiko, yang kelima ada resiko finansial. Resiko finansial merupakan segala macam resiko yang berkaitan dengan keuangan. Yang keenam yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu resiko nilai tukar mata uang. Resiko nilai tukar mata uang merupakan resiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan. Yang kedelapan yaitu resiko negara. Resiko negara ini berkaitan dengan keadaan politik. Selanjutnya, tipe resiko murni. Resiko murni ini merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Resiko murni dapat dibedakan menjadi 3 tipe resiko. Yang pertama, resiko aset fisik. Resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, apabila terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu resiko karyawan. Resiko yang disebabkan karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, kecelakaan kerja yang menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Yang ketiga, resiko legal. Resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya, perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti penggantian kerugian. Selanjutnya, tipe resiko spekulatif. Atau resiko spekulatif yaitu suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Resiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu resiko pasar, resiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar, contoh harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, resiko kredit. Resiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contoh, timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat. Yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contoh, kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Yang keempat yaitu resiko operasional. Resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Contohnya, terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus. Selanjutnya, tipe resiko spekulatif. Yang kelima yaitu resiko statis. Resiko statis mungkin sifatnya murni atau spekulatif. Asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya ketidakpastian terjadinya sambaran petir. Yang keenam, yaitu dynamic risk atau resiko dinamis. Mungkin sifatnya murni atau spekulatif timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Contohnya urbanisasi, perkembangan teknologi. Yang ketujuh, yaitu resiko subjektif. Berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Yang kedelapan, yaitu resiko objektif atau probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Kakak saya lanjutkan. Bentuk-bentuk resiko yaitu ada 3. Resiko sistematis, tidak sistematis, dan total. Systematic risk atau resiko sistematis. Resiko sistematis disebut juga dengan market risk atau resiko umum. Resiko sistematis adalah resiko yang bisa didiversifikasikan atau resiko yang sifatnya mempengaruhi cara menyeluruh. Contohnya, krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia yang telah menyebabkan banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, terjadi pula pada tahun 2008 yaitu saat dunia dilanda krisis finansial yang salah satunya disebabkan oleh kredit subprime mortgage di Amerika Serikat tahun 2008 yang sudah terlalu tinggi dan ternyata tidak bisa diatasi lagi. Yang kedua, unsystematic risk atau resiko tidak sistematis. Unsystematic risk disebut juga dengan resiko spesifik atau resiko yang dapat didiversifikasikan. Resiko yang tidak sistematis yaitu hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami unsystematic risk, maka kemampuan untuk mengatasinya masih akan bisa dilakukan. Karena perusahaan bisa menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Contohnya, jika harga sekuritas perusahaan jatuh, maka perusahaan menerapkan berbagai strategi investasi. Yang ketiga, total risk. Total risk adalah gabungan atau penjumlahan antara systematic risk dan unsystematic risk. Bagaimana cara mengelola resiko? Dalam aktivitas, yang namanya resiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola resiko tersebut. Dalam mengelola resiko pada dasarnya ada 4 cara, yaitu yang pertama, memperkecil resiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung resiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisirnya agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Yang kedua, mengalihkan resiko. Dengan cara mengalihkan resiko yang kita terima tersebut ke tempat lain seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya resiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko. Dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi. Seperti memasang alarm terhadap mobil, menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Yang keempat, pendanaan risiko. Dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar di pasaran, maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar. Selanjutnya, model yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian ada 2, yaitu yang pertama CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang kedua APT, Arbitrage Pricing Theory. Yang pertama, CAPM. Menurut William F. Schaub, CAPM atau model penentuan harga aset modal adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. Yang kedua, APT atau Arbitrage Pricing Theory. APT merupakan teori yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976, di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya, kondisi dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu yang pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju.
ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear dan analisis jaringan kerja. Yang kedua, kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Hal ini dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan nilai asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang kedua, metode Maximak atau proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode Maximin atau proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang keempat, metode Regret atau proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Dan yang terakhir, metode Realisme atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximak dan Maximin. Yang ketiga, kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Untuk menyelesaikan masalah, di sini biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan yang dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.